A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Abang kakak yang muda yang baik, yang dirahmati Allah. Lapis-lapis kesadaran ini sekarang makin langka. Lapis-lapis kesadaran ini makin lama makin sedikit pelakunya. Gara-gara orang tidak ngerti lagi di posisi apa dan harus bersikap seperti bagaimana, akhirnya orang-orang lain pun mengeneralisir Islam dengan kelakuan segelintir orang. Karena memang pekerjaan paling enak adalah menyalahkan orang lain. Jadi banyak sekali hal-hal baik. Yang memberi harusnya lillah, memberi ilmu lillah, memberi kebaikan lillah, memberi amal soleh, pokoknya memberi apapun lah, nasihat, ya lillah. Lillah itu berarti ya untuk Allah dan karena Allah. Nggak ada terpikir aku ngasih nasihat supaya dianggap pintar, aku ngajar supaya terlihat ini. Kan ada 3 kelompok manusia yang dulu pernah saya ceritakan. Orang yang justru pertama kali dilemparkan Allah ke neraka tuh, ingat gak? Yang kadzabta, orang yang dermawan, ngasih ilmu, lalu dilemparkan ke neraka. Gara-gara memberinya bukan lillah, dia memberi supaya dianggap sebagai orang yang dermawan. Ketika dia berperang, dia bilang dia berperangnya lillah, ternyata supaya dianggap sebagai seorang yang pemberani, dianggap pahlawan. Tidak lillah perangnya, padahal sudah berlumur darah, dilemparkan juga ke dalam neraka. Ada orang yang punya ilmu, ngajar, berbagi, inspirasi dan seterusnya. Kata Allah, enggak, kau ngajar bukan karena aku, kau ngajar bukan lillah, kau ngajar karena supaya dipanggil sebagai orang yang alim, sebagai orang yang berilmu, dan kau sudah dapatkan itu dari manusia. Maka ini adalah neraka jahanam, neraka dilemparkan orang. Dulu waktu kita di pondok, Gontor diingatkan, hal yang kecil jadi besar gara-gara niat. Hal yang besar jadi kecil, bahkan tak ada nilainya sama sekali, justru juga karena niat. Likulli imri'in ma nawa, seseorang itu akan dapat apa yang dia sudah niatkan. Ma nawa pakai fi'il madhi, menunjukkan apa yang sudah diniatkan. Untuk apa belajar? Untuk apa ngajar? Untuk apa aku jadi istri? Untuk apa aku jadi suami? Ngapain aku jadi pengusaha? Apa niatnya? Mana saya tahu. Antum masing-masing yang akan jawab di dalam hati, dan itu harus berulang-ulang kali. Yang memberi lillah, karena banyak yang memberi hari ini berharap diapresiasi. Sampai ada jenis penyakitnya, NPD, narsisistik gitu bahasanya tuh, personality disorder.
Apa sakit ini nih? Sakit al-jahu kalau bahasa Arabnya. Mana al-jahu? Haus eksistensi, haus popularity. Narcissistic personality disorder. Tidak punya empati orang, tidak bisa merasakan dari sudut pandang orang lain. Akulah, selalu gitu. Akulah, sayalah, pokoknya aku. Ini gara-gara ndak lillah, berantakan semua amal soleh. Harusnya amal soleh jadi amal salah. Ndak semuanya juga harus masuk kamera manusia tuh. Ada hal-hal yang ndak perlu kita masukkan dalam kamera manusia. Maka saya bilang kadang-kadang kamera manusia bikin amal jadi sia-sia. Guru-guru saya tuh pesannya gitu, perbanyak amalan rahasia. NPD ini fenomena yang Masya Allah, gara-gara handphone ini lah dia. Orang jatuh kecelakaan tuh ditolong, bukan direkam. Semua mau direkam sekarang. Apapun itu kegiatan harus rekam. Tidak tahu saya apa maksudnya. Segitu. Kalau dulu kan orang misalnya jatuh gitu, ya udah jatuh ya. Jalan lagi misalnya tahun berapa gitu, ya ngobrol gitu. Ini sekarang begitu kesenggol tiang ini kan diam ya. Kesenggol dia yang nabrak tiang gitu, langsung bikin video. Hai guys, ini tiang ini salah tempat guys. Aku di sini, aku disakiti guys. Sama siapa kok disakiti? Sama tiang. Ini yang tidak sehat siapa sih? Pengen lapor semua ke netizen. Pokoknya aku harus lapor, aku lagi ngapa, aku lagi makan guys, aku lagi beol guys, aku lagi nungging guys. Aku lah nungging bang. Emang apa dia bang? Siapa bang yang nungging bang? Jangan sampai saya kasih ayatnya. Ternyata ada ayatnya. Percaya tak? Nih ayat tadi kita baca Al-Maidah ayat 101. Dah. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul Qur'an tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Ayat pertama tuh, bagian pertama. Wahai orang-orang beriman, janganlah kamu menanyakan sesuatu kepada nabimu dalam hal ini. Hal-hal yang jika diterangkan kepadamu, niscaya dia akan menyusahkan kamu. Ini ceritanya kalau ditengok di tafsirnya itu, orang-orang Arab jahiliyah itu mengklasifikasikan jenis-jenis binatang onta. Itu ada namanya di ayat 103 itu ada namanya bahirah, ada soibah, ada wasilah dengan ham. Itu saya baca terjemahannya, saya baca penjelasannya, Masya Allah, tabarakallah, saya bilang segini ribetnya gitu. Coba untuk baca penjelasannya, saya bacakan ya. Di Quran Syamil ada tuh, di Quran Syamil ada. Nih, bahirah artinya unta betina yang telah melahirkan anak 5 kali. Betina ya, unta. Bukan cerita kakak-kakak nih. Anaknya yang kelima adalah betina.
Menurut adat jahiliyah, unta betina sebanyak itu mereka belah telinganya, kemudian mereka lepaskan dan tidak boleh lagi dipakai untuk kendaraan dan tidak boleh diambil air susunya. Unta betina yang telah melahirkan anak 5 kali, yang anak kelimanya adalah betina. Berapa banyaklah unta di dunia ini? Dicek satu-satu. Oh, kau anak keberapa? Anak keempat. Anak kelimanya jantan. 5. Anak kelimanya jantan. Betina. Terus saibah, unta betina yang dilepas pergi kemana saja, tidak boleh dipakai untuk kendaraan atau membawa beban, dan tidak boleh diambil bulunya, dan tidak boleh pula diambil air susunya kecuali untuk tamu. Kau orang sini tidak boleh, orang dalam. Tamu boleh kasih. Terus menurut adat jahiliyah ini dilakukan untuk menunaikan nazar. Apabila seseorang di antara mereka melakukan suatu pekerjaan berat atau perjalanan jauh, maka mereka bernazar ia akan menjadikan untanya sebagai soibah jika pekerjaannya itu berhasil dengan baik atau perjalanan itu berlangsung dengan selamat. Boleh dilepas untanya. Ini soibah. Tadi Bahirah digunting telinganya, ya kan? Wasilah, kambing atau unta betina yang lahir kembar dengan saudaranya yang jantan. Udah beda lagi. Kau lahir laki-laki seorang ke atau perempuan? Kembar kami ini kata dia. Cuman lah ngomong sama unta begini. Menurut adat jahiliyah juga, apabila seekor kambing betina melahirkan anak kembar jantan dan betina, dan yang betina mempunyai anak betina lagi, maka anaknya yang betina disebut wasilah. Tidak boleh disembelih, tidak boleh dipersembahkan kepada berhala. Ham adalah unta jantan yang telah berjasa menghamilkan unta betina 10 kali. Ini 1, 2, 3, 4. Terus sampai 10 kali. Menurut adat jahiliyah, unta jantan semacam itu tidak boleh lagi diganggu. Jadi ini laki-laki perkasa sudah menghamili 10 unta betina. Tapi kalau salah hitung gimana nih? Maka setiap dikawin sekali, 1 ke 2 nih, 3 ke 4 gitu. 10 kali menghamili unta. Jelas-jelas bahasa ini unta jantan. Dia masih nyebut kawan dia lagi sebenarnya. Emang masih belum tobat ya hadir. Belum selesai. Nanti nanya, ngapa saya bang? Ngapa saya disebut bang? Ya Allah. Hah? Apa nih? Ada orang Indonesia umur 33 tahun dia hilang sampai saat ini belum ditemukan. Dia narik Uber. Maksudnya di Amerika atau di, kalau Uber berarti di luar negeri, tidak ada di Indonesia sudah. Di Uber ada. Oke ya. Menurut adat jahiliyah, unta yang tadi jenisnya ham ini yang sudah menghamili betina 10 kali itu tidak boleh diganggu, disembelih atau digunakan untuk maksud apapun, tapi harus dipelihara dengan baik. Ia tak boleh juga dicegah untuk minum air atau makan rumput dimanapun yang disukainya di mana saja. Demikianlah antara lain beberapa adat jahiliyah mengenai berbagai macam hewan-hewan yang tidak boleh dimakan. Mereka mengatakan bahwa ketentuan itu dari Allah dan menjadi syariat agama. Maka dalam ayat ini Allah membantahnya dan menegaskan bahwa orang-orang kafir sendiri yang menetapkan ketentuan itu, dengan demikian mereka telah mengadakan kebohongan besar terhadap Allah. Nah, kalau dalam Indonesia ada apa namanya? Ada pamali-pamali.
nggak boleh ini, nggak boleh itu, jangan duduk depan pintu, nanti jodohnya susah. Padahal ngalang orang yang lewat, ya kan? Apa sih yang kesimpulan? Kenapa saya bacakan satu-satu? Tengok, memang kadang-kadang ada manusia-manusia yang suka ribet gitu, apa? Suka apa? Ribet. Suka ribet. Dia nanya pun dia tak paham gitu loh. Cuman lah, apa tuh bang? Kita jelaskan. Oh, paham? Tidak. Cuma dia mental juara, jadi dia tidak mau ngaku kalah. Mental juara kan? Memang juara. Oh memang juara. Oh ada baru lagi. Ambon tolong masuk Bon, Habibi tolong duduk sini. Kumpul semua kita. Katanya mental juara, rupanya pagi ini memang juara. Oke. Letih dah kita jelaskan. Manggarai itu stasiun, Marangi itu nama sate. Belum selesai. Makanya kata Allah tuh, ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukkum. Ada orang suka nanya-nanya, bumi itu bulat ke datar. Jadi diskusi panjang sekali. Apalah gunanya untuk akhirat kau tuh? Berdebat hal-hal yang tidak penting gitu. Katanya pintar. Ini ada yang cerdas nih. Maka Ustadz makan satenya di stasiun aja. Ya. 100.000. Den, tolong Den, siapkan 100.000 Den hadiah makan sate Marangi di stasiun Manggarai. Itulah memang juara. Tapi ada gak ikan juara? Makan? Tidak. Tahu ikan juara itu makannya apa? Ada. Kalau kita BO di Jamban tuh, ada ikan juara. Dia juara apa? Juara nyambar. Nyambar apa dia? Bagus. Memang juara. Apa yang disambarnya? Saya mau bilang tai itu tak enak. Karena nanti ada yang tak paham. Apa dimakannya bang? Yang gimana dia makan bang? Ke tangan kiri ke tangan kanan dia makan. Latas alu an asya'a intub dalakum tasukkum. Kau ngapa nanya-nanya benda-benda yang gak penting-penting itu kayak gimana sih? Apa sih? Ribet sekali penjelasan tentang unta tadi itu. Bahirah lah namanya, saibah, wasilah dengan ham. Dan itu mereka mengklaimnya adalah dari Allah. Ini pamali teh, tidak boleh begini. Bilang ini syariat dari agama, dari Nabi Muhammad, lo nggak boleh begini. Mak bawa Nabi dia. Paham antum? Kan? Lanjut cerita ontanya Ustaz. Saya belum paham ada apa dengan ontanya. Ada kawan gak rupanya? Ada kawan. Masya Allah, Allah tidak pernah menetapkan sedikit pun aturan tentang bahirah, tentang saibah, tentang wasilah dan ham. Akan tetapi orang-orang yang kafir membuat-buat kedustaan terhadap Allah, dan kebanyakan mereka tidak mengerti. Wa aktsaruhum la ya'qilun. La ya'qilun itu artinya kayak kita di rumah makan Padang. Kakak, ada otak dah gitu. Tunjang ada. Oh, ya. La ya'qilun. Tak terpakai otaknya. Jadi kalau dijual second tuh like new gitu lah. Apa kira-kira otaknya tuh apa? Second like new. Ya kan? Baru buka bungkus. Memang tak ada terpakai. Jadi kayak masih disegel gitu otaknya tuh. Kemarin waktu di Bandung saya bilang kebanyakan makan seblak. Nanti yang penjual seblak baper. Ada lagi promosikan makanan kearifan lokal. Dah. Oke ya.
Kita balik lagi ke tadi, lapis-lapis kesadaran. Yang memberi harus lillah. Nah, ini kalau saya ceritakan ada yang tak paham nih. Sapi ada, kambing ada kambing. Suruh minggir, saya mau makan. Paham kan? Nanti nanya tuh, pula suruh minggir. Dah kita balik ya coba. Sebelah sini juga. Saya mau bahas sebelah sini. Saya mau dia. Gitu. Nama abang, nama bibi gitu ya. Ada sapi, ada kambing, ada. Suruh minggir loh, aku mau makan. Nanti tanya tuh sore asar. Mungkin nanti pas saya ke bandara dia nanya gitu. Ngapa pula jadi ada Ustaz fogging nih? Tidak boleh, saya tidak ada sebut nama. Astagfirullahaladzim. Lagi loading kayak iya. Tidak sendiri kok, insya Allah banyak kawan gitu ya. Kan apa tuh Ustaz? Mirip. Dah, kita balik lagi ke sini ya. Yang memberi lillah. Ini ujian betul keikhlasan hari ini saat banyak kamera manusia. Yang memberi lillah. Banyak diam-diam ikhlas. Kita memperbanyak amalan-amalan rahasia. Coba tengok, saking polosnya jamaah SMK nih, dijelaskannya tuh. Itu pertanyaan di rumah makan. Kalau ada kambing sama sapi di rumah makan, ya suruh minggir lah. Ngapain dia di situ? Sampai dia jelaskan. Baik abang nih, masya Allah. Dan nanti setiap saya ngomong apa-apa tuh dijelaskan gitu. Tahu kali memang kondisi di sini tuh lama gitu ya, putar-putar. Jadi lillah ini abang kakak tak cukup cuma di mulut, ujiannya berkali-kali. Kadang-kadang kita berpikir bahwasanya kita nolong si A, bantu si A, berharap gitu kalau si A tuh tahu diri juga gitu. Akhirnya dia balas kebaikan kita. Rumus di dunianya tidak begitu. Ujian lillah tuh tidak gitu. Kau nolong si A, bisa jadi justru si A tuh yang nanti akan menyerangmu balik, mencaci makimu, menghinamu, menjelek-jelekkanmu. Padahal jelas-jelas fix si A ini yang kau tolong. Orang yang kau bantu tuh A. Kemarin kalau di Bandung tuh A tuh kan ternyata si A ini justru malah dia yang bermasalah, dia yang bikin susah, dia yang ditulung malah mentung. Udah dibantu malah nipu, melarikan duit dan seterusnya. Itu rumusnya. Makanya lillah itu, masya Allah, kesadaran pertama kan, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Entah seberapa lillah kita, entah seberapa tulus kita dalam berbuat baik. Apa tanda orang lillah? Tidak mudah baper. Apa tanda lillah? Tetap berbuat baik. Saya mah nggak baper Ustaz, cuma kesel aja kadang-kadang, capek mulutnya, Bang. Ada orang gitu tuh. Nah saya mah nggak usah dilawan. Yang waras, dia punya semua. Maka kalau memang kita berbuat karena Allah, teruslah berbuat karena Allah. Ujian-ujian
keikhlasan itu pasti ada. Baru ngepel orang lewat di tempat kita. Jadi tanda-tanda kita lillah itu kita terus berbuat baik, walaupun mungkin orang sekeliling kita tidak membalas dengan kebaikan. Jadi tolong malah mentong tuh kan, nolong anjing kejepit katanya. Ditolong malah jangan tanya ya kejepitnya di mana ya, kejepit karena apa, kaki kanan ke kaki kiri yang terjepit gitu ya, jangan usah tanya. Nanti malah sulit ya. Dah lah pokoknya terjepit gitu ya. Mau dia terjepitnya terjepit pintu ke. Jadi abang kakak, lillah nih mulut kita mungkin bisa lillah, tapi hati kita nih harus kita tanya lagi berkali-kali. Nah, tanda-tanda orang lillah tuh dia terus berbuat baik. Salah minta maaf. Apa? Salah minta maaf. Buka Google Map, salah alamat, bilang saya minta maaf, salah ketik. Udah selesai, case close. Tapi kalau mental juara atau mungkin agak gitulah, agak apa? Agak gitulah. Maka abang kakak yang bunda yang baik, lillah ini biasanya akan semakin nampak gitu saat kita sedang sendirian. Ini lihat ya. Tadi ayat 94 surat 5. Mental juara, Google Map-nya yang di-uninstall. Saya udah ngalihkan pikiran saya untuk tak ngomong. Masih dipancing-pancing. Udah. Apa aja yang disalahkan? Kan salah ketik Google Map. Mau ke bandara berapa menit? Ya kan, karena malu Google Map yang diuninstall. Aduh, ganti wasi mungkin. Dah 594 dapat? 594 masuk lo kita. Ya ayyuhalladzina amanu la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Apa maksud ayat ini nih? Ayat ini bercerita tentang ujian untuk orang-orang yang berihram pakai kain ihram. Bahwasanya kamu nanti itu kan ada larangan ihram. Ihram itu kan sesuatu yang haram, sesuatu yang halal jadi haram. Mohon maaf ya, berhubungan suami istri, makan mandi, pakai parfum itu sunnah hukumnya. Tapi menikah itu kan tak boleh. Pakai kain ihram itu banyak sekali larangan-larangan kan. Apa tujuan Allah haramkan beberapa aturan yang tadinya itu halal, pakai minyak wangi itu boleh. Kenapa pakai kain ihram? Nah, menyembelih hewan boleh. Bahkan Allah bilang gini, la yabluwannakumullahu bisyai'im minas saidi tanaluhu aydikum wa rimahukum. Kamu nanti akan diuji oleh Allah, benar-benar dapat ujian sesuatu hewan buruan yang mudah didapat hanya dengan tangan. Maksudnya itu binatang-binatang yang jinak. Saat kamu berihram, ada hal-hal yang tidak boleh, dan itu Allah larang. Saat itu Allah pengen menguji, pengen ngelihat ini siapa sih yang takut kepada Allah, yakhafuhu bil ghaib. Faman i'tada ba'da dzalika falahu adzabun alim.
Jadi Allah muji kita, ngetes kita. Ngetes apa? Ngetes keikhlasan kita, ngetes ketaatan kita. Maka tadi saya bilang kalau mau lihat lillah atau tidaknya kita, lihatlah bagaimana kita saat sedang sendiri. Kemarin saya di Bandung, saya cerita tentang bagaimana orang-orang di Bandung yang masih jomblo memilih untuk tidak berzina padahal terbuka kesempatan lebar. Apakah cuma di Bandung? Tidak, di Jakarta juga terbuka lebar. Sekarang sudah ada, mohon maaf ya, berhubungan zina itu pakai video call. Sedih dengarnya, ngeri. Admin di sebelah sana katanya perempuan, nih yang kita bujang-bujang nih, diminta video, suruh menunjukkan, mohon maaf ya, organ vital. Tunjukkan dong, rekam, kirim pakai WhatsApp. Begitu dah dikirim, direkam, ternyata yang di sana tuh bukan perempuan asli. Ternyata di sana itu adalah sindikat mafia. Sudah terlanjur dikirim kan, di save sama mereka, lalu dibilang kalau kamu mau saya diam, maka video ini saya simpan baik-baik, tapi transfer dulu tiap bulan. Jadi diperaslah anak muda ini dengan sejumlah uang setiap bulan gara-gara kirim video organ vital. Dan merekamnya tuh tidak pakai kamera yang dipakai itu, dia punya tim satu lagi yang merekam pakai apa yang antum ngomongkan. Wah, besok umur hidup jadi ATM. Hati-hati kita yang bujang-bujang ya, yang tinggal-tinggal di SDM nih. Tuh perempuan-perempuan macam-macam. Begitu juga laki-laki. Nah, kalau laki-laki itu kan itu kalau perempuan kan dia, mohon maaf ya, tandanya tuh hamil, aborsi. Kalau laki-laki itu kan tidak ada, tidak nampak. Maka dia rekam jejaknya supaya bisa diperas, ambil video, suruh rekam, bikin video pendek. Begitu juga sebaliknya, ahwat-ahwat yang sudah pakai jilbab panjang-panjang dilorotin, suruh buka nikobnya, suruh buka jilbabnya, suruh tunjukkan auratnya, nanti direkam, di screenshot, di foto, dibilang kalau kamu tidak mau saya ini kan. Jadi rajin kakak itu kerja, rajin ahwat itu beramal soleh mungkin apa. Kenapa begitu? Oh, rupanya lagi diperas. Nauzubillah. Maka saya bilang, tidak selamanya antum harus pegang handphone terus. Tidak selamanya antum harus berinteraksi dengan dunia luar. Kasihlah waktu untuk diri sendiri. Tidak ada kewajiban antum harus merekam, meliput, memberitakan segala yang sedang antum lihat. Antum kalau lihat saya jarang pegang handphone, betul nggak? Sering lihat saya kan pegang handphone yang hi guys, sering. Saya membayangkannya masih mual saya. Makanya kadang-kadang budak-budak yang saya suruh pegang, kita liput lah. Nggak ada, saya mau, kalau memang itu penting baru saya ngomong, ini mohon doanya, mohon doanya, mohon. Kalau yang mohon doa. Luangkan waktu untuk bersendiri-sendiri gitu. Maka saya bilang kemarin kan, ketika engkau memutuskan untuk beriman, ada 3 konsekuensinya. 1, divonis mati. Kita semua dari pasti divonis mati. 2, apa? Dipenjara seumur hidup. Antum semuanya ini sedang dipenjara seumur hidup. Tadi malam nganuk sepeda sampai jam berapa tuh? Jam 12. Subuh-subuh harus bangun. Sempat dia tak bangun, saya masukkan sepedanya ke kamar dia.
Untung bangun subuh. Saya cek ya, oh bangun subuh, alhamdulillah. Kalau tak ada dia, saya letakkan sepedanya di batas badannya. Woi bangun. Sepedanya yang bangun, dia tak. Allah uji kita dengan sesuatu yang mudah gitu. Kalau saya mentadaburi ini, oke, kalimat itu as-soidi, buruan. Buruan di sini maksudnya pasti binatang, paham kita. Tapi yang namanya tadabur, kan kita boleh lihat apalagi di sekitar kita. Bisa perempuan, bisa laki-laki, semua dapat ujian dari Allah. Yang sudah menikah suami istri pun sudah punya pasangan halal, kadang-kadang kan matanya gitu, alay, cobalah dia jadi suami aku ya. Seandainya dia jadi suami aku, aduh, adem banget rumah tangga ini. Yang dikaguminya, yang sedang dihayalkannya, dihalusinasikannya adalah suami orang. Begitu juga sebaliknya. Alah, coba dia jadi istri aku ya, cantik sekali kakak ini nih. Masya Allah. Ngeri. Untuk apa sih Allah kasih ujian? Tidak boleh begini, tidak boleh pakai sabun. Masuk, kalau antum pernah umrah, ada yang pernah umrah? Kadang-kadang kan masuk ke kamar kita cuci tangan, lupa terpencet sabun. Itu ngaku tidak sama mutawif atau diam-diam ya? Antum yang menentukan. Lupa itu juga dari Allah. Tapi kalau di Al-Kahfi ya kan, sumber utamanya memang dari Allah, atas izin Allah maksudnya. Tapi wama ansani illa syaitanu an adzkur. Setan apa? Lupa itu datangnya dari setan. Nah, Allah uji kita, ya kan? Allah uji kita liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Coba diulang kata kunci pagi hari ini apa? Liya'lamallahu, apa coba diulang? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Apa bahasa Arabnya tadi? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Apa yang kita lakukan dengan handphone kita tuh? Apa yang dilakukan dengan WhatsApp? Apa yang dilakukan dengan DM, direct message? Sabto nge-WA siapa? Mana nak meriksa handphone Sabto tiap hari? Iman dialah yang nanti akan mengerem dia untuk mengatakan, kenapa aku jadi sering WA sama nih? Tak boleh nih sering-sering WA gini nih. Dosa aku nih, astagfirullahaladzim. Ya kan? Apa bahasa Arab tadi? Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Ada duit, kita tengok ketemu di kocek celana suami. Yo. Masihkah mazhabnya suami semua uang adalah milik istri? Gitu. Mental juara. Uang suami adalah uang istri adalah uang istri. Tapi pelaku, aku tuh kayak nyindir kau, keluar raya. Paham gak? Itu duit halal jadi subhan. Kan suami sendiri ustaz, ya mama, udahlah, bela tuh. Apa susahnya izin? Semua uang adalah milik istri. No, katanya. No ini no apa maksudnya? Nolak atau kita lagi jauh sama pasangan, kesempatan mau telepon orang lain atau perempuan lain, bisa. Tapi di situ Allah muji kita. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Di ayat yang lain
man khasyiyar rahmana bil ghaib fabashshirhum dan seterusnya. Liya'lamallahu man yakhafuhu bil ghaib. Hari ini ujian kita adalah ujian mengakui salah kalau memang salah. Ya kan? Muhasabah, introspeksi. Sampai saya hari ini belajar dan memaksa diri saya untuk ada di titik oke. Segala kebaikan itu memang mutlak datangnya dari Allah dan segala keburukan datang karena kesalahanku sendiri. Mengakui itu dalam kondisi sadar berlapis-lapis. Udah 3T gitu. Taat tanpa takut. Nih kalimat yang baru kan 3T ya. Apa? Yang baru di launching pagi ini adalah ini baru juara. Jangan sampai jadi MTB. Apa MTB Ayaman? Manusia tak berguna. Apa? MTB ya, MTB. Muhasabah tanpa bantah. Saya salah. Lagunya kemarin apa? Waktu di Bandung. Entah siapa yang salah, ku tak tahu. Bukan saya kok Ustaz, bukan saya. Ini bukan salah saya Ustaz. Mereka aja Ustaz. Cabe mulutnya apa? Cabe. MTB. Apa MTB? Rabbana zolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kemarin cerita tentang makhluk manusia yang sering salah kalau baca Google Map. Belok kiri pah katanya. Belok kiri. Gimana belok kirinya? Belok kiri pah. Kanan kata makhluk yang satu lagi. Saya dah sebut suami atau istri. Mau bilang yang ini, yang ngomong istri, yang ini, yang suami itu dah enak saya. Pokoknya gitulah dia. Dia bilang makhluk ya lah apa? Makhluk. Yang satu bilang apa? Kiri. Belok kiri pah. Karena tidak bisa generalisir ya kan? Tidak boleh generalisir. Terus yang makhluk yang satu ini yang sampingnya megang setir ini bilang gini, itu kanan. Tahu nggak dia jawab apa? Kayak kamu nggak pernah salah aja. Dulu juga kamu pernah salah begini. Dulu kamu begini. Loh, pindah jadi kejadian 2001, 2000. Padahal belum nikah waktu itu udah ada sejarahnya. Balik lagi ke dongeng Dato pada zaman dahulu. Ngapa lah cerita Dato bang, tidak cerita nenek. Oh pantaslah Dato bang. Saya pakai maps nyasar sampai 2 km, dikira ke kiri padahal kanan. Laki-laki ke perempuan ya. Maka modenya tuh tengok, ada mode mobil, ada motor, jalan kaki. Satu lagi ada pakai helikopter kayaknya. Jadi waktu jalan buntu tuh, ini jalan buntu kata suaminya. Tersebut pula, enggak jalannya sini kok. Oh iya, pas ditengok modenya pakai helikopter dia. Makanya enggak ada jalan buntu. Enggak paham nanti dia. Maksudnya bang? Drone ke maksudnya? Drone. Dah. GPS bikin keretakan rumah tangga Ustaz. GPS bikin keretakan rumah tangga. Makanya mental juaranya GPS-nya yang apa? Google Map-nya yang di-uninstall. Itu kalau pepatah Melayu, buruk rupa cermin dipecahkan. Apa pepatah Melayunya?
Buruk rupa Cermin. cermin yang dipecahkan. Memang dasar dia ya tak pandai baca Google Map. Salah Google Mapnya. GPS bikin saya dibentak-bentak mulu sama suami. Pakai peta ya. Insya Allah tidak dibentak. Nanti suami ngajak camping. Aduh, semua salah. Kata suaminya belok kanan atau kiri. Dia bilang kiri pak, kiri katanya. Kiri pak. Kalau kayak Jakarta ini kan mana-mana nih pakai map tuh memang tong saya tinggal di Pontianak jadi tak perlu pakai map, tinggal tanya mau lihat mana dah, lihat sini ya, nah, saya tinggal ikut ya mau lihat mana. Ceritanya pengen bagi tugas Ustadz, suami nyetir, saya baca maps, malah nyasar jauh, mantap. Ada apa tuh nggak bisa baca maps? Kok jadi rame betul cerita tentang maps? Kemarin tuh ada videonya di TikTok apa di mana tuh? TikTok. Istrinya, suaminya mau main futsal ke apa gitu ya, terlambat, ya kan? Di depan tuh jalan buntu, nggak bisa maju. Kata istrinya ini lurus kok, jalan buntu sayang. Kata suaminya, iya di sininya jalannya lurus kata dia. Mungkin akhirnya ada yang komen di bawah itu bilangnya apa? Ini kayaknya istrinya pakai mode helikopter. Nah, udah saya jelaskan agak terang ya. Mudah-mudahan lah paham ya. Mudah-mudahan paham. Amin ya Allah, amin ya Allah. Mudahkan beliau untuk paham ya Allah. Nah, cukup ya itu ya. Nanti makin lama makin meramput saya. Sudah nahan. Saya udah nahan. Udah saya tahan dari ya Allah. Cepat balikkan aku ya Allah. Makanya saya semua 1 hari ya di sini nih. Nah, balik saya hari ini, balik. Kalau sempat besok lagi saya ada di sini, aduh ampun, belum kuat. Kalau nahan mental. Apa yang diketawakan Ustadz nih? Mana kita tahu? Iya, kan? Emang apa? Suka-suka saya lah. Suka-suka saya lah kan gitu. Duta Munzalan ramai ketawanya, alhamdulillah. Tidak ramai Munzalan. Surah Duta Munzalan tak ramai. Yang temenong ya tetap temenong, ya kan. Yang loading tetap loading. Yang ya gitulah pokoknya. Hari ini saya cuma bahas satu kesadaran, yaitu lillah. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Antum enggak ngerti yang lain, enggak paham yang lain, enggak ada masalah. Itu aja. Nanti buah dari may yakhafuhu bil ghaib itu adalah muhasabah tanpa batas. Tadi kan kiri pak, kiri. Kalau pakai kamera terbalik betul kan tadi? Tengok tuh pembenaran. Kamera terbalik. Kalau kiri pak, kena spion. Kan saya nunjuk ke spion, pak. Saya nunjukin lagi. Maksud itu ke sini. Kamu kayak nggak pernah salah aja, habis. Dah. Kalau sudah ada kalimat kamu kayak nggak pernah salah aja, dah kata suaminya. Akhirnya di video kemarin tuh, dah aku turun aja kata dia. Aku nggak bisa nyetir kata istrinya. Bengak teler. Tuh yang nanya, siapa Ustaz? Emang siapa dong itu Ustaz? Siapa namanya? Mana gak? Saya tahu, saya nonton video. Janganlah tanya saya siapa. Ini cuma cerita, Tanya lagi, siapa tuh yang ceritakan Ustaz? Nah, ini ada yang notes. Biasanya hari Senin kena marah-marah Ustaz, hari ini kok lucu-lucu. Sudah nahan 3 hari.
Hari ini mau happy ya lah, happy ya. Nah, ada yang ngaku tuh, kayak waktu distribusi Akbar ya. Kenapa tak sampai-sampai yang megang Google Map? Yang suami-suami pada diam ya. Udahlah, daripada panjang cerita. Siapa yang pegang Google Map? Saya bilang, kok tak sampai-sampai? Hehehe, ini. Ya, hari ini Senin bahagia ya. Aduh, ternyata bahagia itu sederhana. Hanya ketawa ya kita kayak gini. Apa Pak Ustadz nih? Siapa Pak? Nggak usah kepo, apa sih? Kok ketawa ya lah dah? Ikut ya. Ya kan? Ketawa, KTT, ketawa tanpa tapi udah. Cuma nanti kita bisa lihat ketawanya itu formalitas atau dia ketawa beneran. Karena ada yang dia ketawa tuh formalitas ketawa. Ngapain dia ketawa? Ada ikut ya. Paham enggak ente? Enggak. Pokoknya tawa loh. Nantilah Anda tanya. Alhamdulillah, hari ini ketawa sampai keluar ya mati, enggak apa-apa ya. Apa yang mandi kata dia? Nanti pokoknya nanti lah. Ya Allah, saya mau apa? Bikin materi itu lama saya dijelaskan. Adalah ini terlalu ribet materi, jadi ada usaha. Ya Allah, Akbar, ketawa karena ketawain orang lain. Nah gitulah dia. Nah, apa? Hari Senin hari ini bonus ya Bang Kakak ya. Hari Senin ini bonus ya kan. Yang di sana itu ketawanya sampai nangis kayaknya. Enggak. Dia masih bingung. Dia enggak nangis. Kita yang nahan-nahan. Orang yang dimaksud tuh masih bingung dia. Apa sih? Nah, hari Senin hari ini bonus lah ya. Hari ini Senin bonus. Yang bikin Rasulullah bingung. Kasih ketawa-ketawa ya, emoticon ketawa itu. Masya Allah, ketawanya menular Ustadz. Nggak tahu ada apa ikut ketawa. Oh alhamdulillah banyak kawan. Masya Allah. Ini hari ini namanya Senin bahagia. Apa? Senin bahagia ya. Alhamdulillah dapat rezeki dari yang tidak disangka-sangka. Nggak selamanya SMK tuh kita tegang-tegang, nangis-nangis. Ada waktunya kita ketawa atau mentertawakan sesuatu. Apa? Tertawa atau mentertawakan sesuatu. Tapi poin pentingnya dapat ya. MTB. Abida, anak saya Ustadz umur 18 bulan juga ikut ketawa. 18 bulan. Paham berarti dia cerdas ya. Ada yang udah lebih dari 18 bulan. Penting kita jelaskan. Oh, gitu ya. Perlu saya jelaskan cerita Dracula. Nah, MTB. Apa MTB? Muhasabah tanpa bantah. Karena kalau kita tidak muhasabah tanpa bantah, nanti jadi MTB juga. Manusia tak berguna. Apa? Manusia tak berguna. Alhamdulillah ya. Semoga Allah kasih kita mental MTB. Muhasabah tanpa bantah. Liya'lamallahu may yakhafuhu bil ghaib. Dalam sendiri, lagi sholat duha, lagi tahajud, lagi sholat malam, lagi sendirian tidak ada orang-orang.
kita beramal dengan amalan rahasia. Salah satu amalan rahasia yang perlu kita lakukan saat sedang sendirian adalah meminta ampun, muhasabah tanpa bantah. Saya yang salah ya Allah, zolamna anfusana. Jangan tunjuk muka orang. Dengar tak materi Ustaz tadi pagi tuh? Ustaz tuh suruh kau muhasabah tanpa bantah. Kaulah tunjuk muka sendiri dulu. Paham ya kira-kira ya? Mudah-mudahan berkah ya, sehat, panjang umur dalam ketaatan, murah rezeki penuh keberkahan, abang kakak dimudahkan dalam semua urusan, lancar, berkah, dan yang paling penting tadi kemarin yang selalu sudah sering saya sampaikan, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Al-Fatihah. Amin, amin, Allahumma amin. Terima kasih banyak abang kakak. Mohon doanya untuk saya, mohon doa juga untuk istri saya, anak-anak saya, kemudian orang tua saya, mama saya, ibu saya, dan juga untuk semua keluarga besar Masjid Kapal Munzalan. Semoga kami semuanya selalu dalam lindungan dan kasih sayang Allah. Doa yang sama untuk abang kakak semuanya. Pesan terakhir ya, kalau nanti salah baca Google Map, tolong uninstall aja. Ganti pakai peta yang cetak pakai banner gitu. Mungkin bisa lebih baik. Jazakumullah khair. Mohon maaf lahir dan batin. Sehat selalu abang kakak. Dan mudah-mudahan hari ini hari yang penuh berkah ya. Allah kasih rezeki yang banyak, yang halal, yang berkah, yang thayyib, halalan thayyiban, dan membuat kita semakin dekat dan taat kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Terima kasih banyak. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan sholat 2 rakaat. Jazakumullah khair oma semuanya. Sehat.